Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Alhamdulillah, anak-anak ustazah kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan kembali materi kita ya. Dan alhamdulillah kita sudah masuk di bab 4 ya. Kita sudah masuk bab 4, yaitu tentang ini ya, menyibak ilmu dalam laporan hasil observasi. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Oke ya. Nah, sebelumnya anak-anak ustazah sudah pernah dengar tentang teks laporan hasil observasi? Jawab belum? Belum ya? Sudah ya? Sudah atau belum? Ya udahlah, jawab dalam hati aja lah ya anak-anak ustazah. Oke, kalau yang sudah alhamdulillah. Kalau yang belum, di sini kita akan mempelajarinya ya anak-anak ustazah. Jadi ingat, dipahami baik-baik ya apa yang sudah ustazah jelaskan. Oke. Jadi anak-anak ustazah, apa itu teks laporan hasil observasi? Nah, ustazah kasih contoh bukunya aja gini. Memang nggak ada sih, nggak bisa dilihat ya kan bukunya. Jadi anak-anak ustazah pernah kan mengunjungi perpustakaan? Pernah nggak anak-anak ustazah membaca buku yang tentang ensiklopedia? Pernah anak-anak ustazah? Pernah aja lah ya. Jadi ada yang namanya buku ensiklopedia. Buku ensiklopedia itu adalah buku yang banyak lah kalau ustazah katakan ada di perpustakaan. Biasanya buku ensiklopedia itu adalah buku yang di dalamnya itu banyak sekali hasil pengamatan, yaitu hasil observasi. Misalnya tentang ikan, tentang tumbuh-tumbuhan, tentang hewan dan lain-lain. Oke, jadi sebelum kita mengetahui lebih jauh apa itu teks laporan hasil observasi, kita nanti akan baca apanya dulu ya, teksnya dulu. Ini contoh nih ensiklopedia nih. Ada pantai dan kehidupannya, ada tentang anggrek ya. Oke, kita baca dulu ya. Oh ini ada kakak-kakak lagi ngobrol anak-anak ustazah nih gambarnya. Dia bertanya seperti ini. Apa saja kandungan nutrisi yang ada pada madu? Nah, di mana habitat kunang-kunang? Apa itu museum? Apa saja jenisnya? Apa itu empedu? Jadi anak-anak ustazah, semua jawaban dari pertanyaan kakak-kakak atau abang-abang yang ada di gambar tersebut, itu jawabannya harus disertai dengan suatu pengkajian ataupun suatu pengamatan, karena kita tidak bisa menjawab ini melalui perasaan kita atau pikiran kita saja. Jadi misalnya ada yang bertanya apa saja sih kandungan nutrisi yang ada pada madu, kita jawabannya harus pakai pengkajian ataupun pengamatan, yang mana kita ambil ya informasi manfaat madu ataupun nutrisi yang terkandung dalam madu, yaitu berdasarkan pendapat ahli. Paham ya? Oke. Jadi ini ada judulnya tentang hutan bakau. Hutan bakau. Ini ya, nah ini gambarnya, ini gambar hutan bakau. Nah, biar tahu anak-anak ustazah ya. Nanti ditanya kayak mana hutan bakau, nggak tahu ya kan? Inilah contohnya dari yang namanya hutan bakau. Oke, kita baca ya. Dengarkan baik-baik. Indonesia menjadi negara dengan hutan bakau paling luas di dunia. Menurut data Kementerian Negara Lingkungan Hidup, luas hutan bakau Indonesia mencapai 4,3 juta hektar. Hutan bakau disebut juga dengan hutan mangrove. Hutan bakau merupakan bagian dari ekosistem pantai.
Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau dan terletak di garis pantai. Hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di wilayah pasang dan surut. Hutan bakau ini termasuk lingkup ekosistem pantai sebab terletak di kawasan perbatasan laut dan darat. Hutan bakau terletak di wilayah pantai dan muara sungai. Tepatnya, hutan bakau terletak di garis pantai. Dengan posisi hutan bakau yang berada di garis pantai, hutan ini dipengaruhi oleh keadaan air laut. Pasang surut laut mengubah kondisi hutan bakau. Hutan akan tergenang air di masa pasang dan akan bebas dari genangan air pada saat air surut. Habitat hutan bakau memiliki wilayah tanah yang tergenang secara berkala. Tempat tersebut juga mendapat aliran air tawar yang cukup dari daratan. Hutan bakau memiliki ciri yang khas. Hutan ini terlindung dari gelombang besar. Selain itu, hutan bakau juga terlindung dari arus pasang surut laut yang kuat. Hutan bakau yang terletak di perbatasan laut dan muara sungai memiliki kadar garam payau. Di samping itu, ciri khas lain hutan bakau adalah berawa-rawa. Hutan bakau memiliki beberapa fungsi dan manfaat. Secara fisik, hutan bakau dapat menahan abrasi pantai. Pada saat datang badai, hutan bakau berfungsi sebagai penahan badai dan angin yang bermuatan garam. Di samping itu, hutan bakau dapat menahan intrusi atau peresapan air laut ke dalam daratan. Hutan bakau juga menurunkan kandungan karbon dioksida di udara dan penambat bahan-bahan pencemar racun di perairan pantai. Manfaat hutan bakau juga dapat dilihat dari segi biologi. Hutan bakau menjadi tempat hidup biota laut. Selain itu, masyarakat sekitar memanfaatkan hutan bakau sebagai sumber mata pencaharian. Hutan bakau juga menyediakan beberapa unsur penting bahan obat-obatan. Hutan bakau memiliki ciri khas. Hutan bakau memiliki manfaat untuk melindungi lingkungan laut, manfaat ekonomi, dan menyediakan sumber makanan dan obat-obatan. Oke, anak-anak ustazah yang soleha, inilah contoh dari teks observasi. Apa yang diobservasi pada teks tersebut? Yaitu adalah hutan bakau. Ya. Dengan kita membaca teks tersebut, kita jadi tahu loh apa itu fungsi hutan bakau, apa ciri-ciri hutan bakau, apa itu yang dimaksud dengan hutan bakau. Nah, inilah yang dinamakan dengan observasi. Jadi observasi itu adalah suatu pengamatan anak-anak ustazah. Jadi kalau kita ingin mengetahui sesuatu, informasi lebih jauh tentang suatu yang bersifat ilmiah, kita harus mengkaji ataupun melakukan pengamatan. Tapi kan kita belum ahli, maka kita carilah yang namanya buku ensiklopedia untuk mencari tahu tentang informasi yang ingin kita dapatkan, gitu ya. Jadi catat ya, teks laporan hasil observasi adalah kayaknya di sini ada. Ini ada ya pengertiannya, nanti dicatat anak-anak ustazah, oke? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya suatu investigasi atau penelitian secara sistematis. Jadi ingat, observasi ini laporan hasil observasi ini sayangku, itu tujuannya untuk berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi. Yang tadi contoh ustazah baca itu contoh objeknya atau objeknya adalah tentang hutan bakau, bukan situasi ya, tapi itu objek. Kalau situasi misalnya misalnya tentang tsunami, itu situasi ya. Ledakan apa gitu, itu situasi. Nah, itulah objeknya tadi ya, tentang hutan bakau. Lalu setelah kita ingin mengetahui tentang suatu objek atau situasi, maka kita harus mengadakan suatu investigasi ataupun penelitian secara sistematis. Jadi intinya Nana Ustazah, yang tadi teks tentang hutan bakau itu bukan teks yang asal-asalan dibuat, tapi teks ini berdasarkan hasil pengamatan para ahli yang sudah
memang di bidang tersebut, bukan orang sembarangan yang membuat teks seperti ini. Dia pasti mengambil pendapat atau pakar para ahli. Ya, anak-anak ustazah ya. Oke ya. Oke. Jadi kita lanjutkan ya. Nah, ini juga ada tentang museum, tapi nanti kita baca ya. Ada juga tentang museum aja berarti. Nih, mengapa dikatakan laporan hasil observasi? Isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek, betul. Objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kategori atau kelompok itu. Lalu yang ketiga bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Keempat, objek atau hal dibahas secara sistematis, dirinci bagian-bagiannya dan objektif. Kelima, memerinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu. Iya, jadi dalam teks tersebut itu ada klasifikasinya. Kayak kita belajar IPA, itu nanti ada tentang amfibi, misalnya tentang habitat tuh apa. Itu ada dia klasifikasinya kayak ini tadi. Oke ya, pokoknya anak-anak ustazah udah paham lah ya apa itu observasi, itu aja dulu ya. Sekarang kita lanjutkan. Jadi ini untuk informasi tambahan. Jadi anak-anak ustazah beda ya teks observasi dengan teks deskripsi, sangat beda. Kalau teks deskripsi itu benar-benar teksnya itu karangan ya kan, pakai majas boleh. Tapi kalau teks observasi nggak boleh dia harus menggunakan kata-kata yang lugas, kata-kata yang jelas dan kata-kata ilmiah. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk kegiatan yang kedua, yaitu kita akan mengidentifikasi ciri bahasa yang terdapat pada teks laporan hasil observasi. Nah, apa saja ya unsur kebahasaan atau ciri bahasa yang terdapat pada teks hasil observasi? Yuk, mari kita simak sama-sama ya. Yang pertama, ada yang namanya kata istilah. Mohon dicatat ya anak-anak ustazah. Ada yang namanya kata istilah. Anak-anak ustazah pernah dengar kata istilah? Pernah. Pernah ya? Jadi anak-anak ustazah, kata istilah adalah ini, kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Tapi yang di buku ini agak rumit ya bahasanya. Ustazah singkatkan saja gini. Jadi istilah itu anak-anak ustazah berbeda dia dengan kata-kata yang biasa. Istilah adalah suatu kata ataupun gabungan kata yang digunakan dalam suatu bidang tertentu. Catat, ustazah ulangi. Istilah adalah kata ataupun gabungan kata yang digunakan dalam suatu bidang tertentu. Dalam suatu bidang tertentu itu dia kata kuncinya. Jadi istilah ini tidak jarang kita gunakan dalam sehari-hari, dalam bahasa sehari-hari. Contoh, anak-anak ustazah belajar IPA, anak-anak ustazah pasti tahu dia istilah dalam bidang IPA. Contohnya habitat, ekosistem, lalu misalnya apa lagi ya? Habitat, ekosistem, amfibi, gitu kan? Itu contoh istilah dalam bidang IPA, anak-anak ustazah ya. Mikir.
Ya, itu contoh dari bidang IPA. Kan dalam suatu istilah tertentu kan, tapi nak kalau dalam kita bahasa sehari-hari, kita itu jarang menggunakan itu kalau kita nggak belajar IPA atau kalau kita tidak sedang membahas tentang bidang IPA, ya kan? Benar nggak? Benar. Kalau dia kata-kata yang biasa, itu kita gunakan dalam semua aspek kehidupan. Misalnya berlari, makan, minum, itu kata-kata yang memiliki sinonim serta antonim. Nah, sinonim misalnya sinonim baik, yaitu misalnya banyak ya kan, penyayang, lemah lembut dan sebagainya. Antonim baik yaitu kebalikannya jahat. Tapi anak-anak ustazah, kalau istilah itu tidak punya makna, nggak banyak makna maksudnya ya. Istilah hanya dimaknai atau istilah itu hanya suatu pendefinisian ataupun suatu pengertian saja. Dia tidak memiliki banyak arti. Beda dia dengan kata. Misalnya kalau istilah itu kan ekosistem. Nah, ekosistem kan artinya tempat hidup ya. Ya, tempat hidup, tempat tinggal makhluk hidup misalnya seperti itu. Sudah dia satu pengertian aja. Tapi kalau misalnya ustazah bandingkan dengan kata yang biasa, misalnya kata ibu. Anak-anak ustazah sangat yakin kata ibu itu sangat banyak loh maknanya. Coba ya kita buktikan. Ibu itu bisa kita panggil, kita gunakan kata ibu tersebut, sapaan tersebut untuk menyebutkan orang yang melahirkan kita atau ibu kita ya, mama kita ya kalau ustazah bilangnya. Nah, itu ibu adalah orang yang melahirkan kita. Tetapi anak-anak ustazah di lain sisi, kata ibu itu bisa digunakan untuk bibi kita, misalnya adik dari ibu kita, adik dari ayah kita, kita pakai kata ibu juga, sapaan ibu juga. Lalu misalnya orang yang misalnya kita tidak maksudnya tidak ada hubungan kekerabatan tetapi dia di atasan kita jauh, kita panggil dengan sebutan ibu, ada ibu guru. Banyak kan sinonimnya kan, maksudnya banyak maknanya. Tapi kalau istilah anak-anak ustazah, istilah itu tidak seperti itu. Istilah hanya memiliki satu arti, ya, hanya satu arti. Ekosistem ya udah itu aja pengertiannya. Contohnya habitat itu juga satu pengertian aja ya. Nah, inilah dia. Ini adalah contoh istilah dalam bidang biologi atau IPA, anak ustazah, yaitu ada abiotik, ada amputasi, anatomi, antioksidan, asimilasi, aorta, benang sari, ekosistem, embrio, 4 sehat 5 sempurna, genetika, hermaprodit, insekta, komplikasi, kornea mata, penyebukan silang sporadis, transplantasi, umbi batang, dan vaksin. Nah, ini yang bakunya ya, ini tulisan yang bakunya ya, yang sesuai dengan bahasa. Nah, ini yang tidak bakunya ini yang baku, ini yang tidak baku. Nah, inilah contoh istilah biologi yang kita akan dapatkan setelah kita mempelajari biologi atau IPA. Semua ini memiliki arti, tetapi tidak banyak artinya, hanya satu pengertian saja. Abiotik itu apa? Boleh nanti cari di rumah apa itu abiotik, amputasi, anatomi, antioksidan, dan sampai vaksin apa itu. Nanti letakkan saja di catatan, tulis di catatan saja ya anak-anak ustazah untuk menambah pengetahuan anak-anak ustazah sekalian. Nanti boleh cari di internet ya, apa itu insekta, apa itu komplikasi. Nah, kalau ini kan dalam bidang istilah biologi ya kan anak-anak ustazah. Ini ustazah ada istilah dalam bidang ekonomi, banyak loh. Ada bidang ekonomi, bidang olahraga juga ada gitu kan. Dalam bidang ekonomi ada konsumen. Konsumen adalah orang yang istilah orang yang membeli gitulah ya kan, konsumen. Ada distribusi atau distributor ya. Ada juga apa namanya laba. Laba itu apa? Keuntungan ya. Laba, ada rugi gitu kan. Itu termasuk istilah yang terdapat pada bidang ekonomi.
Sampai 30 menit. Oke, anak-anak ustazah tadi sudah paham ya tentang kata istilah ya. Tapi ada juga istilah dalam bidang olahraga, sepak bola, terus itu smash, passing gitu ya. Lalu juga basket, bola voli, itu semua istilah dalam bidang olahraga. Oke ya. Kalau kita ceritakan tentang istilah ini anak-anak ustazah panjang. Nanti boleh kita cari contohnya aja langsung ya. Contoh kata istilah ya. Dari yang hutan bakau tadi, ayo. Kalau misalnya ya kita berjumpa gitu, itu saya suruh tuh satu-satu mencari kata istilah. Tapi inilah kita nggak jumpa ya kan, saya sendiri aja nyari ya. Kita cari kata istilah yang ada pada hutan bakau ya. Nah ini dia, ini ekosistem, ada kan? Ekosistem ini termasuk istilah biologi. Rawa-rawa juga, payau. Nanti cari artinya, saya pun kurang tahu artinya yang ini karena istilah bidang biologi ya kan. Kalau istilah sastra bahasa insya Allah saya tahu. Payau. Lalu juga ada mana lagi ya, ini tadi ekosistem udah ya. Muara. Terus habitat, ya kan? Ada habitat yang kayak ustazah katakan tadi. Habitat ada, lalu juga tawar juga, air tawar juga ada. Ini semua istilah bidang biologi anak-anak ustazah. Inilah makanya ustazah katakan bahwasanya teks ini nggak sembarangan loh. Teks ini memang teks ilmiah. Memang ahli yang membuat ini, memang pendapat ahlinya yang dituliskan di sini anak-anak ustazah ya, berdasarkan suatu pengkajian. Lalu juga ada pasang surut, ada juga yang namanya nih intrusi artinya peresapan air, ada nih pengertian. Ada juga karbon dioksida, ya kan? Ada juga biota. Lalu juga ada, itu aja. Gampang kan anak-anak ustazah? Nah itulah tadi istilah yang terdapat pada hutan bakau. Nanti suatu saat nanti entah minggu depan ustazah suruhlah kalian mencari teks istilah ya. Mungkin di teks museum atau di mana lah gitu. Mungkin entah ini di sini nyarinya. Tapi untuk minggu ini mungkin gak ada tugas dulu ya anak ustazah. Biarlah kalian mempersiapkan dulu praktek kalian yang belum selesai, misalnya ujian kalian yang belum selesai gitu ya. Tapi boleh untuk menambah catatan, tolong sekali catat yang tadi, cari istilah yang tadi ustazah sudah berikan ya, ini ya. Nih, cari ya. Di buku catatan, catat aja, oke? Nah, sekarang kita lanjut. Jadi dalam sebuah teks laporan hasil observasi ada namanya ciri kebahasaan tentang kalimat definisi. Apa itu kalimat definisi? Jadi kalimat definisi adalah kalimat yang menjelaskan tentang suatu pengertian. Catat ya. Kalimat definisi adalah kalimat yang menjelaskan tentang suatu pengertian. Nah, jadi kalimat definisi ini anak-anak ustazah ditandai dengan kata adalah, merupakan, ialah, disebut, lalu ialah dan sebagainya. Nah, jadi itu contoh katanya, adalah, ialah, disebut, merupakan, yaitu. Kita lihat contohnya ya. Kata definisi. Biasa kata definisi ini sering ada di awal ya, biasanya. Nih, hutan bakau disebut juga dengan hutan mangrove. Ada dapat satu kalimat. Mana tanda kalau di kata definisi, yaitu adanya kata disebut. Lalu juga hutan bakau merupakan bagian dari ekosistem pantai. Ini juga ada kata merupakan.
Lalu hutan bakau adalah, ya ini dia kata definisi karena ada kata adalah. Lalu hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di wilayah pasang dan surut. Ini juga contoh definisi. Oke, sampai situ ya contohnya ya. Nah, jadi kalau untuk definisi paham ya anak-anak ustazah, gampang kok. Pokoknya yang ada kata iyalah, dia adalah, merupakan, disebut. Nah, itulah udah termasuk lah itu definisi. Belum. Udah aja. Lama kali. Oke, kita lanjut ya. Untuk definisi nggak ada masalah ustazah rasa ya, karena memang udah seringnya ini. Maksudnya gampang kok. Oke. Yang bagian C yaitu adanya kalimat klasifikasi, mendaftar kalimat klasifikasi. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi itu termasuk juga dia pengelompokan, misalnya jenis-jenisnya, macam-macamnya. Nah, biasanya anak-anak ustazah kalau dalam bahasa Indonesia, klasifikasi itu ditandai dengan tanda koma. Ya, kalau kalian belajar IPA pasti sudah sering lah menemukan kalimat klasifikasi. Pasti sering itu klasifikasi hewan, tumbuhan ada itu pasti ya. Tapi kalau di bahasa Indonesia ditandai dengan tanda koma. Kita lihat klasifikasi atau pengelompokannya ya pada teks hutan bakau. Mana ya? Ada dia yang ditandai dengan tanda koma, ada juga dia yang memang secara apa dia ya, ditandai dengan titik. Ada juga sih kayak gitu kalau panjang kalimatnya. Biasanya di sini coba kita cari ya. Nah, ini hutan bakau memiliki ciri khas, ciri yang khas. Anak-anak ustazah biasanya kalau ciri itu banyak ya. Itu diklasifikasikan dia ada cirinya ini, cirinya itu gitulah ya. Contohnya, hutan ini terlindung dari gelombang besar. Ini satu ciri yang pertama. Selain itu, hutan bakau terlindung dari arus pasang surut laut yang kuat. Titik. Ya, dapat juga ditandai dengan titik kalau dia kalimatnya panjang. Udah dua cirinya. Lalu yang ketiga, hutan bakau terletak di perbatasan laut dan muara sungai memiliki kadar garam payau. Udah titik. Di samping itu, ciri khas lain hutan bakau itu berawa-rawa. Ada 4 ciri-cirinya kan, tapi ada juga ditandai dengan koma nih. Selain itu, di samping itu, inilah namanya klasifikasi dari ciri hutan bakau. Jadi ini adalah klasifikasi dari ciri hutan bakau. Kita cari lagi klasifikasi yang lain. Nah, ini ada hutan bakau memiliki beberapa fungsi dan manfaat. Kalau dia sudah katakan beberapa fungsi dan manfaat, berarti ada klasifikasinya. Ya kan, berarti banyak, bervariasi nih. Kita buktikan ya. Kan dia katakan memiliki beberapa fungsi dan manfaat. Apa saja itu fungsi dan manfaatnya? Yaitu secara fisik, hutan bakau dapat menahan abrasi pantai. Satu ya kan, klasifikasi yang pertama. Pada saat datang badai, hutan bakau berfungsi sebagai penahan badai dan angin yang bermuatan garam. Ada 2 ya kan fungsinya ya, manfaatnya ya. Di samping itu, hutan bakau dapat menahan intrusi air laut ke daratan. Nah, dapat lagi fungsinya. Hutan bakau juga menurunkan kandungan karbon dioksida lalu di udara dan menambat bahan-bahan pencemar di perairan pantai. Dah masuk dia keempat ya kalau nggak salah ya. 4 fungsi. Nah, karena dia lebih dari 1, inilah yang dinamakan klasifikasi anak-anak ustazah atau pengelompokan. Tapi kalau dia 1 aja nggak akan dibuat klasifikasi ya nak. Lalu manfaatnya juga dijelaskan. Manfaat hutan bakau juga dapat dilihat dari segi biologi. Hutan bakau menjadi tempat hidup biota laut. Selain itu, masyarakat sekitar memanfaatkan hutan bakau sebagai sumber mata pencaharian. Hutan bakau juga menyediakan beberapa unsur penting bahan obat-obatan. Nah, jadi ini tadi manfaatnya lebih dari 1 ya. Nah, makanya dikatakan klasifikasi. Oke anak-anak ustazah, ini juga ada hutan bakau memiliki ciri khas. Lihat, ditandai dengan koma.
Kalau namanya ciri khas berarti lebih dari satu ya. Hutan bakau memiliki manfaat untuk melindungi lingkungan laut. Ini tadi yang Ustazah bilang, ada juga dia klasifikasi yang ditandai dengan koma ya. Ada untuk manfaat ekonomi dan menyediakan sumber makanan dan obat-obatan. Oke, jadi itulah tadi pembahasan kita tentang kaidah bahasa atau ciri bahasa yang terdapat pada teks laporan hasil observasi. Nah, jadi Ustazah rasa cukup ya pembahasan kita hari ini. Ya, mudah-mudahan anak-anak Ustazah dapat memahami dengan baik, dan jangan lupa anak-anak Ustazah terus berdoa agar segera corona ini berakhir ya. Semoga sehat selalu. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.